Habib dan juga dalam konteks ini sebagai Ketua Umum Gekraf, hadir juga Ketua Harian Gekraf dan kawan-kawan di atas mendampingi bahwa jangan sampai ada proses yang tidak berkeadilan seperti ini. Amsal Tepu tentu dengan cara seperti ini berpotensi menciderai semangat presiden kita untuk mendorong ekonomi kreatif. Ini lebih semangatnya. Kok ada kayak begini? Dan pada Rakornas Gekraf beberapa waktu lalu, Ketua Majelis Tinggi kami, Pak Majelis Tinggi Gekraf Prof. Sugeng Dasko mengatakan bahwa perekonomian dunia, perekonomian Indonesia ini sedang shifting dari ekonomi kreatif, dari ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi kreatif. Artinya apa? Potensinya besar. Para pejuangnya, para praktisinya harus dihargai, bukan dicederai. Ini dizolimi lagi. Apa mungkin kita bisa menduganya ini dikorbankan mungkin? Tapi silakanlah proses peradilan itu. Kemudian teman-teman semuanya, janganlah pejuang ekraf ini dijadikan tumbal, dijadikan korban. Kita seperti apa nanti mungkin. Padahal kalau kita mau sadari, dari semenjak kita lahir hingga menghembuskan nafas terakhir, itu tidak pernah lepas dari produk ekonomi kreatif. Ada nggak di sini yang lahir yang nggak dibedong? Itu adalah produk ekonomi kreatif. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu adalah produk ekonomi kreatif. Hingga kain kafan, bahkan peti jenazah itu adalah produk ekonomi kreatif semuanya. Bahkan dokumentasi yang dihadirkan oleh teman-teman seperti Bung Amsal dan lain-lain itu adalah produk ekonomi kreatif. Artinya harus dihargai. Jadi saat ada oknum JPU ataupun inspektorat yang mengatakan bahwa ide 0, cutting 0, dubbing 0 itu adalah pemahaman dan pernyataan sangat bodoh dan sangat terang benderang menghina profesi. Teman-teman di sini banyak teman-teman di media. Bagaimana kalau ngeditnya tidak diapresiasi? Kita harus berjuang untuk profesi ini. Teman-teman semuanya, kami tentunya sebagai pejuang ekraf seluruh Indonesia, jumlahnya tidak sedikit. Kami seperti satu batang tubuh, satu terzolimi. Seluruh pejuang ekraf yang jumlahnya 27,4 juta di Indonesia ini merasa terzolimi. Dan kita menginginkan saudara Amsal dibebaskan sepenuhnya. Karena ini bodoh penilaian seperti ini, gitu. Dan kemudian ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Hari ini 30 Maret adalah bertepatan dengan 65 tahun peringatan Hari Film Nasional. Ini adalah sektor ekonomi kreatif yang mana salah satu praktisinya adalah saudara Amsal. Dan hari ini pun tepat tanggal 30 Maret adalah ulang tahun pernikahan saudara Amsal dengan istrinya. Mudah-mudahan dari Komisi 3 ini kita bisa melahirkan dorong keadilan yang substantif, yang berkeadilan, dan saudara Amsal dibebaskan. Itu menjadi kado untuk saudara Amsal dan istrinya. Kita berjuang, tetap semangat teman-teman pejuang ekraf seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pandangan para mini fraksi, saya minta sekretariat membacakan draft kesimpulan. Ya. Sekretariat dibacakan saja, lalu ditampilkan di monitor. Setelah itu baru tanggapan dari rekan-rekan. Dibacakan pakai pengeras suara ya. Kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI terkait kasus saudara Amsal Kristi Sitepu di Pengadilan Negeri Medan, masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026, Senin 30 Maret 2026. Terkait kasus saudara Amsal Kristi Sitepu di Pengadilan Negeri Medan yang telah menarik perhatian masyarakat, serta berdasarkan berbagai informasi dan data perkembangan penanganan terhadap kasus ini, maka Komisi 3 DPR RI menyampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan, yakni 1. Komisi 3 DPR RI mengingatkan agar dalam kasus saudara Amsal Kristi Sitepu
para penegak hukum mengedepankan penegakan keadilan substantif daripada sekedar kepastian hukum formalistik, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP baru. Secara substantif, kerja kreatif videografer tidaklah memiliki harga baku tertentu, sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelembungan atau markup dari harga baku, termasuk melahirkan ide atau konsep kreatif awal, kerja pengeditan atau editing, pemotongan video atau cutting, dan pengisian suara atau dubbing, merupakan kerja kreatif yang tidak bisa secara sepihak dihargai Rp0. Komisi 3 DPR RI mengingatkan bahwa prioritas pemberantasan korupsi bukanlah sekedar pemenuhan target pemenjaraan orang secara semena-mena, melainkan memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Dalam kasus saudara Amsal Tristisi Tepu dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp202 juta, tujuan penegakan hukum akan lebih tercapai jika sejak awal dimaksimalkan pengembalian kerugian negara. 3. Komisi 3 DPR RI meminta agar para penegak hukum mempertimbangkan putusan pengadilan tidak menjadi preseden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di Indonesia karena ancaman pidana atau overkriminalisasi dengan orientasi keadilan retributif atau pemenjaraan. 4. Komisi 3 DPR RI menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara saudara Amsal Tristisi Tepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk bagi pekerja industri kreatif sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 5. Komisi 3 DPR RI mengajukan agar saudara Amsal Tristisi Tepu diberikan serta menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk bagi pekerja industri kreatif, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 5. Komisi 3 DPR RI mengajukan agar saudara Amsal Tristisi Tepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Oke, berikutnya pandangan mini fraksi dari Partai PDI Perjuangan, Pak Saparudin, 3 menit Pak. Kami persilakan. Ya, tadi kita sudah sama-sama menyimak bagaimana jalannya RDPU di Komisi 3 DPR RI yang memanggil Amsal Sitepu merupakan videografer yang dituduh melakukan markup dan akhirnya dituntut oleh JPU sebanyak 2 tahun penjara. Ya, dan kita tentu nantikan informasi selengkapnya ya bagaimana nanti ke depannya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia edisi kali ini. Saya Josie Nicole. Dan saya Valerie Budianto, terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.